dapat cegah dengan beberapa eh, langkah-langkah yang nanti akan sedikit dijelaskan. Ini secara global buat teman-teman lihat aja, biar membuka mata juga bahwa ini ada dua angka ya, di hampir semua global dunia ini ada diabetes ya, nggak terkecuali, semuanya ada dan angkanya makin banyak. Jadi kalau ini ada dua angka, ini yang pertama di tahun 2015-an dan prediksi 2040, jadi kurang lebih 25 tahun ke depannya itu di angka yang kedua. Secara overall pada di dunianya ini 25 tahun ke depan akan naik 50% ya. Bayangkan kalau sekarang ada 100 ribu, nanti bakal ada 150 ribuan. Ini bukan angka yang sedikit teman-teman, jadi kita dari medis seringkali kita menggembar-gemborkan webinar awam tentang diabetes ini. Nah, ini secara garis besar kita di Indonesia di nomor 4 ya, jadi lumayan 5 besar, dan ini juga sama pada berbeda 2010 ke 2030 akan meningkat bahkan hampir 3 kali lipat ya, lumayan sangat-sangat ini membahayakan. Ini ada dari WHO, kalau kita lihat dalam 24 jam mendatang atau jadinya dalam per hari kita akan ada pasien diabetes sekitar 4.000 per hari. Kemudian yang meninggal sampai 600-an per hari, yang menjadi komplikasi mata ada 60-an, dan yang harus cuci darah karena diabetes itu 100 lebih. Bayangkan dalam sehari. Yang diamputasi juga hampir 200-an. Ya, ini buat kita sebagai pengetahuan. Jadi setelah itu kita harus aware apa sih diabetes ini, ya kan? Mungkin beberapa teman ada yang tahu, ada yang masih simpang siur beritanya. Dan sekarang tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang diabetes. Apa sih itu diabetes? Kenapa bisa terjadi? Kenapa yang lain enggak gitu? Kenapa yang satu bisa jadi sakit? Kenapa yang satu enggak gitu? Dan sekarang mungkin eh, apakah boleh vaksin atau enggak pasien diabetes ya? Nah, kenapa bisa terjadi? Ini pankreas ya, lokasinya di bawah sedikit ke belakang dari lambung kita. Ini yang bertanggung jawab memproduksi hormon insulin. Nanti kita lihat bahwa pada saat kita makan tentu akan masuk ke dalam saluran cerna, dicernaklah semua makanan yang kita masuk, diproses masuk nanti ke dalam pembuluh darah, udah dalam bentuk sel-sel gula. Nah, sel-sel gula ini yang diharapkan akan masuk ke dalam sel untuk sebagai bahan bakar utama dari sel-sel untuk memproduksi energi dan nantinya untuk aktivitas kita sehari-hari. Jadi simpelnya gitu ya, kita makan jadi gula masuk ke dalam sel jadi energi. Apa yang terjadi pada diabetes adalah si gula yang ada dalam darah ini ternyata tidak bisa masuk ke dalam sel. Akibatnya tentu tidak ada bahan bakar dan tidak ada energi, dan aktivitas kita juga akan terganggu ya. Makanya pasien diabetes yang paling sering keluhannya lemah badan, lemes, cepat capek, ngantuk, berat badan turun karena makannya banyak tapi nggak ada yang bisa masuk ke dalam sel untuk jadi bahan bakar. Setelah kita tahu sedikit tentang diabetesnya, kapan seseorang disebut sebagai diabetes ya kan? Kalau diagnosa secara medisnya ini, kita gula darah puasa ini minimal puasa 8 jam tanpa ada asupan kalori. Kita periksanya 126 ke atas itu berarti masuk diabetes. Gula darah sewaktu, jadi tidak tergantung jam makan, kita kapan aja diperiksa. Lebih dari 200 ini juga termasuk diabetes. Satu lagi pemberian gula darah 2 jam setelah makan, setelah pemberian beban ya, nanti ada kalau di laboratorium kita dikasih minuman manis 75 gram. Kemudian setelah itu kita puasa lagi dan dicek lagi gulanya, kalau di atas 200 berarti kita ada diabetes.
Ini satu lagi yang penting juga HbA1c. Ini adalah kadar gula rata-rata dalam 3 bulan ke belakang. Ini juga sebagai faktor untuk diagnosa untuk diabetes ya. Angkanya Eropa sama Amerika ada sedikit berbeda, ada yang 6,5, ada yang angkanya 7. Tapi perhimpunan endokrin di Indonesia mengambil angka 6,5 untuk kriteria diabetes. Yang kita tahu bahwa diabetes ini eh, gula itu diabetes aja ya kan, ternyata diabetes itu banyak macamnya, ada 4 bahkan lebih gitu ya. Cuman yang sering kita sehari-hari kita tahu adalah diabetes tipe 2 ya. Kita akan fokusnya pada diabetes tipe 2. Ini indeks massa tubuh, mungkin teman-teman juga harus tahu yang normalnya adalah untuk Indonesia, untuk nasional 18 setengahan. Untuk Eropa atau Western mungkin lebih besar. Ini tolong diingat juga karena hampir semua penyakit-penyakit metabolisme nanti mengarahnya adalah ke perbaikan indeks massa tubuh. Jadi teman-teman silakan hitung sendiri indeks massa tubuh sekarang. Ini ada berat badan, caranya dikurangi tinggi badan kuadrat dalam meter ya. Nanti klasifikasinya masuk ke sini, kita masuk ke yang mana? Faktor resikonya untuk jadi diabetes apa? Kenapa tadi orang ini jadi diabetes, yang lain enggak ya? Yang pertama ada usia, tentu di atas 45 tahun, keturunan, kalau ada orang tua salah satu atau dua-duanya ada yang diabetes, tentu anak-anaknya harus lebih cepat di screening lagi ya untuk diabetes. Ada riwayat melahirkan bayi besar, lebih dari 4 kilo, wow gede banget ya. Jenis kelamin biasanya lebih banyak pada wanita, diabetes kehamilan, dan ada riwayat kista pada ovarium, ini sebagai faktor resiko juga. Dan satu lagi tentu pola hidup yang tidak sehat, sedentary living, obesitas, hipertensi. Ya. Nah, dua kategori faktor risiko ini, yang satu tidak dapat kita lakukan intervensi apa-apa, yang satu kita dapat lakukan. Jadi yang dapat dicegah adalah yang sebelah kanan. Kenapa diabetes penting? Karena sebenarnya yang menjadi suatu ringan beratnya diabetes adalah komplikasinya. Tidak hanya semata-mata kadar gula di dalam darah. Yang menjadi berat adalah nanti komplikasinya. Kalau dalam beberapa tahun kadar gula kita tidak kontrol dengan sesuai target, maka lambat laun akan mulai terjadi komplikasi. Komplikasinya banyak dan lumayan berat ya. Uh, untuk diabetes ini kebanyakan pada pembuluh-pembuluh darah, bisa pembuluh darah besar, bisa pembuluh darah kecil. Mungkin teman-teman sering dengar ada yang penyakit stroke karena diabetes ya. Ini bisa naik sampai 4 kali lipat dibanding yang tidak diabetes. Penyakit serangan jantung, penyakit kesemutan baal-baal, ya kita sering juga mendengar pasien-pasien sampai harus diamputasi, itu artinya komplikasi ke pembuluh darah dan saraf-saraf di tepi sudah lumayan sangat jelek. Dan pasien-pasien cuci darah yang gangguan ginjal itu 40% penyebabnya adalah diabetes. Mata juga lumayan mengganggu sehingga pasti tentu mengganggu aktivitas kita sehari-hari ya. Jadi teman-teman kalau ada keluarga atau kita screening laboratorium sedini mungkin supaya kita bisa mencegah kalau misalkan kita ada gula yang sudah mulai meningkat untuk mencegah penyakit-penyakit yang ini. So, what must to do kalau kita sudah misalkan mengetahui ada kadar gula yang agak tinggi, kita lihat dulu perjalanannya. Yang ini masih sehat ya. Yang ini sudah ada faktor risiko, misalkan tadi faktor risikonya kita udah usia lebih dari 45, ada keturunan yang ada diabetes, obesitas gitu, faktor risikonya kalau tidak diintervensi akan jatuh ke dalam diabetes. Upaya pencegahnya sudah harus kita lakukan dari sejak dini ya, pencegahan primer, masih dalam posisi di sehat atau faktor risiko, di sini kita sudah mulai melakukan pencegahan, misalkan
kita sudah ada obesitas, kita merokok, kita hypertension. Di sini tempatnya kita pencegahan diintervensi supaya tidak jatuh ke dalam diabetes. Ya. Dan kalau sudah terjadi diabetes, kita lakukan pencegahan supaya tidak terjadi komplikasi yang fatal. Ya. Jadi manajemennya secara overall dari dulu kita ada 4 pilar untuk diabetes: edukasi kepada pasien dan keluarga pasien, lifestyle modification dari pola makan, dan tadi rokok segala macam, alkohol kita hindari, exercise, dan tentu pengobatan. Untuk pola makan secara garis besarnya biar simple, ini karbohidrat kita cukupkan 45-65% dari porsi kalori kita sehari-hari, protein 10-20%, sayuran 25 gram, dan lemak juga sekian ya. Dan yang penting kalau ada pasien diabetes harus mengikuti 3J, jumlahnya, jadwal makannya harus teratur sama jenis makanannya. Pola makannya sekian. Nah, secara garis besar biar lebih gampang lagi, karena kalau gram-graman persen-persenan mungkin tidak applicable ya, agak sulit. Kayak begini aja, sayur-sayuran satu tangan seperti begini, nasi satu kepalan tangan, daging cukup telapak tangan, sayur-sayuran, dan kalau lemak cukup pada sekitar ukuran jempol tangan. Ini sekali makan ya. Jadi untuk karbohidrat tentu yang sebelah kiri kita harus kurangin perbanyak sebelah kanan ya, sayur-sayuran dan gandum. Untuk protein, kalau bisa perbanyaklah daging-daging putih, ayam sama ikan, kurangin daging merah. Untuk lemak, banyakin untuk kacang-kacangan, alpukat, dan segala macamnya. Ini mungkin makanan yang sehari-hari kita konsumsi kalau lagi nongkrong atau lagi ada acara di manapun. Kita lihat misalkan soft drink, kita sekali minum yang 300 cc ini kalorinya 138, ini harus dihabiskannya dengan lari 13 menit. Kebayang sekali minum kalau mau balance kita harus lari 13 menit. Pizza harus lari 43 menit. Ya, kalau minuman ini mocha atau kopi harus lari 28 menit. Bayangkan kita minum semuanya dalam satu kali waktu harus lari berapa banyak. Mungkin kalau Coach Acung mungkin sudah terbiasa atlet. Ini juga hampir sama. Kemudian keduanya aktivitas fisik. Tentu tidak hanya kita fokus pada pola makan. Kadang-kadang pasien sudah merasa, dok makan saya sudah merasa cukup bagus kok, udah sangat disiplin segala macam, tapi gula darahnya belum turun begitu signifikan. Nah mungkin ini yang keduanya ya, jarang aktivitas fisik. Alhamdulillah mungkin kalau sekarang aktivitas fisik di tempat-tempat kerja teman-teman sudah banyak yang memfasilitasi tempat-tempat kerja, nge-gym, atau ada program bike to work dan segala macam. Itu sangat-sangat bagus mengingat situasi pekerjaan yang sangat padat, dan mau nggak mau kita harus ada exercise ya. Jangan kita fokuskan kegiatan kita untuk pekerjaan, tapi untuk diri kita, kesehatan kita diabaikan. Jadi bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Minimal 30 menit sehari atau 150-an menit per minggu. Ya. Ini juga sama olahraganya. Kalau pada lansia tentu jenis olahraganya harus sedikit disesuaikan ya, karena pada usia lansia ada masalah dalam tulang, pengapuran, penglihatan, jadi disesuaikan dengan usia. Dan tentu ini minum obat yang secara teratur, karena tadi bagian dari edukasi, kalau udah ada diabetes harus long life treatment, jadi nggak bisa berhenti di tengah jalan. Pasien banyak sekali yang tidak terkontrol gulanya karena sudah merasa normal, badannya sudah fit, jadi tidak minum obat.
Begitu datang lagi ke rumah sakit ya naik lagi lah gulanya ya, karena merasa sehat gitu. Topik yang kedua tentang hypertension. Ini saudaranya dari diabetes ya. Eh, Bahaya hipertensi adalah ini. Pada orang yang punya penyakit serangan jantung ternyata 69%-nya ada hipertensi. Pada pasien yang dengan penyakit stroke 77%-nya hipertensi. Yang gagal jantung juga sama, 74%-nya hipertensi. Jadi ini 11-12 sama diabetes ya, karena mempunyai angka komplikasi penyakit-penyakit yang berbahaya cukup tinggi. Sekedar informasi, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, tapi ada juga mungkin yang belum tahu. Tekanan darah yang seperti ini 120/80, nah yang di atasnya ini adalah menunjukkan tekanan darah sistolik, artinya tekanan darah saat jantung mompa full ya. Jantung kan pompa lepas, lepas. Nah, saat mompa tertinggi itu tekanannya adalah tekanan sistolik. Sedangkan diastolik pada saat istirahat, pada saat jantung mengisi dengan darahnya diisi. Nah, itu yang terendahnya adalah diastolik. Kapan seseorang disebut sebagai hipertensi? Ini adalah kriterianya 140/90 ke atas ya. Tapi nggak bisa hanya dalam satu kali pengukuran, jadi biasanya dikasih interval 3 atau 7 hari, diulang lagi, bisa diulangnya 2 atau 3 kali. Kalau tetap angkanya 14/90 ke atas, berarti hipertensi. Atau sekali datang tapi tekanan darahnya sangat tinggi, yaitu 180/110-an, itu sudah bisa kita langsung terapi sebagai hipertensi. Kriterianya ternyata ada grade 1 dan grade 2. Yang grade 1 tadi 140 sampai 159. Untuk grade 2-nya lebih dari 160 ya. Ini nanti tentunya berhubungannya dengan pengobatan. Ya. Slide ini penyebabnya apa, Dok? Hipertensi ini sebenarnya 90%-nya adalah hipertensi primer, artinya kita tidak tahu sebabnya kenapa. Ada yang dicari-cari juga nggak ketemu gitu ya, tekanan darahnya tinggi kenapa gitu, padahal dia merasa pola hidupnya bagus. Dan yang sehari-hari kita ketahui 10%-nya yang ada penyebab lain sekunder, jadi 90% tidak diketahui. Namun tentu ada faktor resikonya ya, kenapa bisa terjadi hipertensi, dan ini pun hampir sama kayak diabetes tadi. Usia, karena seiring usia tentu si pembuluh darah kita makin kaku dan otomatis nanti si jantung akan mompa lebih keras lagi dan tekanan darah menjadi lebih tinggi. Jenis kelamin, faktor genetik juga sama. Merokok ya dan konsumsi garam, mungkin kalau orang Sunda banyak banget ada jambar roti, ada telur asin, endok asin. Ini kalau dikonsumsinya jangka panjang agak berbahaya. Alkohol ini juga sangat berbahaya. Obesitas tadi berhubungan dengan body mass index, jadi biasanya pasien-pasien ke rumah sakit kalau yang pertama kali datang itu langsung kita ceknya tekanan darah, nadi segala macam, dan body mass index. Jangan stres, apalagi zaman sekarang ya, banyak yang WFH, pada mungkin ada beberapa yang stres, banyak pesan makanan dari luar, kurang terseleksi makanannya. Nah, dok, gejalanya apa nih hipertensi? Banyak pasien yang datang dengan ada tensinya tinggi, tapi begitu ditanya riwayatnya, saya nggak ada keluhan sakit kepala apa-apa dok, sehat-sehat aja kok, tekanan darah saya tinggi ya gitu. Bahkan banyak yang datang ke rumah sakit dengan serangan jantung, dengan stroke, tanpa ada riwayat darah tinggi sebelumnya. Kenapa? Karena darah tinggi itu 80%-nya tidak ada gejala. Jadi jangan menunggu ada gejala baru kita cek darah tinggi. Dan darah tinggi ini disebut sebagai silent killer. Ya karena tadi 80% tidak ada gejala, sehingga tidak menyebabkan seseorang datang ke pelayanan kesehatan
tidak terobati hipertensinya, tiba-tiba datang dengan stroke perdarahan, serangan jantung, segala macamnya karena awalnya dia tidak ada gejala. Komplikasinya, lihat, komplikasinya nih hampir sama dengan diabetes. Makanya tadi saya sebut diabetes sama hipertensi ini adalah kakak adik, saudara sepupu. Ke otak, ke penglihatan, ke jantung, ke saraf, ke ginjal, ini hampir sama diabetes. Jadi kalau yang punya dua-duanya, artinya ada yang diabetes, ada hipertensi, tentu kemungkinan untuk mendapat komplikasi di kemudian hari apabila tidak terkontrol, ini komplikasinya akan semakin tinggi ya kemungkinannya. Jadi kita harus kontrol tekanan darah. Kita lihat nih ada berita baiknya. Kalau kita menurunkan tekanan darah hanya 12-13 mm Hg saja, ini penyakit stroke bisa turun 37%. Lumayan banyak kan ya? Gitu. Padahal kita menurunkan tekanan darah hanya 12-13 mm Hg. Apalagi kalau lebih dari itu. Penyakit jantung koroner bisa turun sampai 21%. Penyakit jantung pun sekian. Jadi lumayan banyak manfaatnya. Apalagi kalau misalkan dari 180 kita bisa turunkan ke 140, insya Allah penyakit-penyakit ini bisa kita hindari banget. Akan tetapi dari semua pasien yang hipertensi yang sedang diobatin itu hampir hanya setengahnya saja yang tekanan darahnya terkontrol ya. Dan ini pun tidak hanya di negara berkembang, di negara maju pun ternyata hampir sama. Jadi sangat-sangat sulit sekali mengontrol tekanan darah. So, pencegahannya gimana? Nah, tentu tadi karena tanpa gejala ya, karena 80% itu tanpa gejala, jadi ya harus cek kesehatan secara rutin lah ya. Mungkin teman-teman banyak yang MCU annually ya, tiap tahun itu sangat bagus, ataupun bisa ke pelayanan kesehatan terdekat, ke klinik, ke puskesmas, pokoknya dicek rutin, apalagi untuk yang seusia kita, lebih baik lebih sering kita ceknya. Rokok, tentu rokok harus tetap dihapus dari daftar aktivitas kita. Di diabetes pun sama, rokok harus dihilangkan. Aktivitas fisik, pola makan, istirahat, dan stres ya. Ini stres kayaknya akhir-akhir ini banyak yang meningkat sekali dan harus jadi perhatian kita juga ya. Jangan terlalu stres. Sama tadi ini berhenti merokok, saya liatin berulang-ulang biar teman-teman sadar nih ya yang masih melakukan aktivitas ini untuk segera di stop ya. Sama ini aktivitas fisik kita rutinkan, alhamdulillah pada selama pandemi ini saya lihat atensi buat olahraga semakin tinggi malah ya. Itu sisi positif dari pandeminya. Makanan, tentu untuk hipertensi, makanan yang sehatnya kita lebih banyakkan buah sama sayur-sayuran. Cuman yang kita agak sulit dihindari adalah bahwa 90% orang Indonesia makannya terlalu banyak garam dan itu kemungkinan dari makanan instan dan restoran. Ya, terutama yang kos-kosan juga. Ini secara overall yang harus dihindari apabila ada atau ingin menghindari hipertensi ya. Tentu makanan yang diolah, ada makanan yang diawetkan, soda, dan margarin, mentega. Ya. Untuk garam sebenarnya untuk yang hipertensi garam harus rendah garam, bukan tanpa garam. Jadi garamnya masih boleh sekitar 2 gram per hari atau sekitar 1 sendok teh garam dapur. Tadi makanan seimbang, berat badan kembali harus ke mencapai massa indeks tubuh yang tadi normal. Rokok kembali lagi rokok untuk harus di stop. Ini kayaknya harus tidak ada tawar-menawar kalau rokok dari semua penyakit-penyakit kayaknya rokok memang disebutkan harus stop. Dan exercise ya.
Targetnya gimana Pak Dokter setelah kita obatin diabetes hypertensionnya? Target utamanya adalah mencapai kurang dari 140/90. Namun beberapa kondisi ada yang sedikit berbeda, mungkin ada yang lebih rendah, ada yang jangan terlalu rendah ya nanti itu gimana tim medisnya. Teman intinya harus ditargetkan dari kurang dari 140/90. Next, ini topik yang terakhir, kolesterol atau di medisnya dislipidemia ya. Kita coba bahas sedikit aja ini. Oke, dari datanya bahwa ternyata laki-laki lebih banyak daripada perempuan yang mengalami kolesterol tinggi, dan usia yang 15 tahun ternyata sudah memiliki kadar kolesterol yang tinggi sebanyak hampir 25%-nya. Pada pasien diabetes, hampir 100% kolesterolnya tinggi juga. Dan yang kolesterol tinggi ternyata sama kayak diabetes dan hipertensi, dia adalah faktor resiko untuk kemudian hari ada penyakit-penyakit jantung dan stroke. Jadi kalau kita lihat di sini ya hipertensi, diabetes, dan kolesterol 3 serangkai ya, bahaya sebenarnya. Oke, secara umum dibagi jadi dua untuk kolesterol ini, primer dan sekunder. Yang primer tentu yang biasanya ada kelainan dari familial dan genetik ya, yang memang kita nggak bisa lakukan intervensi. Yang sekundernya karena disebabkan penyakit-penyakit lain. Nah, gejalanya gimana kolesterol? Banyak, terutama ibu-ibu kalau datang ke tempat praktek, dok, abdi nyarari mastaka ya, nyarari salirap, jika kolesterolnya naik dok, jadi abdi teh ngagaluh obat kolesterol langsung. Ical dok, ya. Padahal kalau kita lihat teorinya, gejala kolesterolnya itu umumnya tidak ada ya, tidak ada gejala kolesterol. Jadi yang sakit kepala dan nyeri-nyeri otot itu sangat-sangat jauh dari gejala kolesterol. Kalaupun ada gejala kolesterol, biasanya nanti komplikasinya ke radang pankreas, dan sebagian besar gejala kolesterol itu kalau sudah terjadi komplikasi ya. Komplikasinya ya misalkan ke jantung, ke otak dan segala macam baru ada gejala. Tapi secara umum tidak ada gejala. Jadi makanya untuk usia kita, eh, medical check up sangat sangat penting untuk menapis kita adanya penyakit atau tidak. Nah, ini yang harus perlu di screening siapa aja gitu ya. Ini usia yang di atas 40 tahun atau yang sudah mau menopause. Perokok kembali lagi, ini perokok disebutkan diabetes, hipertensi, karena diabetes dan hipertensi itu eh, sistem alur penyakitnya hampir sama. Jadi kalau ada yang salah satunya, misalkan kita ada diabetes, hipertensi sama kolesterolnya harus sering dicek karena takutnya lambat laun tiga-tiganya ada. Ya. Terus yang punya keluarganya pernah ada penyakit jantung koroner itu harus segera di screening, apalagi yang keluarganya ada penyakit kolesterol. Obesity, dan kita ukur lingkar pinggang kita masing-masing. Untuk pria 90 cm dan 80 cm untuk wanita. Kalau yang barat lebih gede lagi ya. Silakan diukur masing-masing dan body mass index. Nah, ini kolesterol yang jadi kolesterol itu ada beberapa tipe ya, cuman mungkin yang secara garis besar yang kolesterol yang menimbulkan penyakit adalah LDL sama trigliserida. Ini yang sudah jelas-jelas akan menjadi faktor resiko dalam 10 tahun ke depan untuk terjadinya penyakit pembuluh darah dan penyakit jantung. Jadi normalnya berapa dok? Nah, kalau yang total sebenarnya normalnya pengennya di bawah 200. Yang LDL atau low density lipoprotein normalnya adalah di bawah 130-an.
Tapi nanti tergantung kalau pasiennya ada beberapa penyakit-penyakit yang sudah ada, mungkin harus lebih agresif lagi. HDL tidak terlalu dijadikan patokan pengobatan. Trigliserida normalnya di bawah 150 ya. Terapinya gimana? Nah, hampir sama karena diabetes, hipertensi dan kolesterol ini semuanya penyakit-penyakit metabolisme dan tentu terapinya pun hampir sama ya. Nutrisi yang baik, aktivitas fisik dan penurunan berat badan, kembali lagi rokok harus disebut lagi dan kemudian obatan. Tentu dietnya harus yang rendah kalori ya, seperti tadi sayur, buah, ikan, ya, segala macamnya. Nah ini sekilas makanan yang harus kita utamakan kalau pengen menurunkan angka kolesterol, trigliserida, dan LDL. Ini whole grains, vegetable-nya, dan kalau mau pemanis yang tanpa kalori, buah-buahan, fish, ya. Kalau telur, putih telurnya, karena kuning telurnya lumayan tinggi kolesterolnya. Dan cara masaknya ini, grill atau direbus atau di dry dry fry ya. Nah, kemudian targetnya apa nih setelah kita ada 3 penyakit tadi, kita lakukan intervensi, kita lakukan pengobatan. Ini sebenarnya, jadi kalau kita ada diabetes misalkan, atau saudara kita ada diabetes, kita lakukan pengobatannya itu tidak terfokus pada kadar gulanya. Kita harus ngontrol yang lain-lainnya ini. Ya, jadi selain kadar gulanya, kita harus kontrol body mass index-nya, kontrol tekanan darahnya, 140/90, tadi HbA1c, kadar gula rata-rata 3 bulan ke belakang, kemudian kolesterolnya harus di bawah 100 untuk yang pasien-pasien misalkan mempunyai diabetes. Trigliserida juga sama, ini menjadi target pengobatan. Jadi kalau kita ngobatin satu pasien diabetes, ini semuanya harus dicek dan harus sesuai target-target yang ini. Tujuannya apa? Tujuannya biar beberapa tahun ke depan diharapkan tidak ada komplikasi yang fatal gitu. Nah, take home message-nya apa setelah tadi kita sedikit bahas tentang diabetes, kolesterol, dan hipertensi. Meet the gang ini slide yang sangat-sangat favorit untuk penyakit-penyakit diabetes dan kolesterol ya. 4 saudara ini adalah diabetes, obesity, hypertension, dan kolesterol. Ya, semoga kita jangan ketemu sama 4 bersaudara ini. Gimana caranya, pokoknya jangan sampai ketemu, apalagi di tempat makan. Slide. Nah, kita udah nyampe ke resume teman-teman. Alhamdulillah. Sebagai resumenya, bahwa diabetes, hipertensi, dan kolesterol ini tidak akan pernah turun angkanya, akan selalu meningkat di berbagai belahan dunia. Itu menjadi awareness kita ya. Dengan meningkatnya kejadian penyakit itu, tentu penyakit-penyakit jantung dan pembuluh darah pun akan meningkat. Tentu ini akan menjadi beban juga untuk pengobatan di kemudian hari. Dan 3 penyakit ini adalah 3 memang penyakit dengan penyebab kematian lumayan terbanyak di dunia. Positifnya ini tadi dapat dicegah asal kitanya mau. Dengan perubahan pola hidup, penurunan berat badan, exercise dan segala macam tadi, alkohol, rokok, segala macam kita rubah, insya Allah akan menghindari komplikasi-komplikasi fatal yang bakal terjadi. Mangga mungkin Pak Dedi, Pak Ketu, alhamdulillah Siap, sudah terakhir slide-nya.
Mangga, saya Hatur kembalikan nuhun. pada di mangga. Hatur nuhun Dokter Boni. Itu teh udah banyak bisa informasi yang disampaikan. Walaupun kita tadi mulai dengan joke-nya dan mungkin masih akan ada joke di antara kita gitu. Tapi ini memang Silakan. topiknya bukan topik yang buat bercandaan topiknya sendiri ya. Topik serius yang tadi udah dibahas bahwa salah satu atau salah tiga menurutnya penyebab kematian terbesar dalam hal disease gitu ya. Nah, Yes. sebelum kita ini udah ada beberapa chat yang masuk nih, Dokter Bon. Cuma sebelum saya bacain, karena saya adalah moderatornya, jadi punya kuasa untuk mengajukan pertanyaan diri sendiri dulu, egoisnya di situ gitu. Jadi ya, Ada ya privilege ya, ada ada privilege ya. privilege lah gitu Ya. kan, karena yang punya kuasa di sini itu. Jadi kalau Oke. misalnya tadi dikatakan kan bahwa diabetes dan kolesterol itu ada faktor genetik, hipertensi sendiri ada faktor genetik juga nggak dok? Ya, betul. Ada. Tiga-tiganya berarti Tadi ada ada faktor faktor genetik. resikonya. Iya. Itu dari pola makan, pola hidup, dan genetik sebetulnya mana yang paling menentukan faktor risiko tinggi di sini? Pola hidup. Pola hidup. Pola hidup lebih banyak gitu. Memang Jadi, angkanya beda-beda antara diabetes, hipertensi sama ini, cuman yang lebih menentukannya lagi nanti adalah pola hidupnya. Jadi misalnya kita punya ada turunan diabetes misalkan ya, tapi pola hidup kitanya bagus, insya Allah angka kejadiannya akan semakin rendah untuk terjadi diabetes di kemudian harinya. Gitu. oke, jadi sekedar alasan bahwa dia ada genetik itu tidak ngaruh ya, karena kita sebetulnya bisa memperbaiki pola hidup untuk mengurangi faktor risiko itu gitu. Betul, betul, ya. Dan yang menarik tadi satu grafik tentang jumlah makanan yang harus kita sampaikan tadi tuh, yang kita makan asupan Angkat per tangan hari. ya. Karbohidrat segini, sayur segini, lemak segini itu. Kalau tadi dibilang asupan per hari karbohidrat digambarkan nasi cuma segini, kita overeating semua orang Indonesia. Ini teh Ya, nasi nasi padang sekali makan segini dok, bukan yang ya, sehari. enggak itu yang tadi itu per makan, porsi per makan. Oh per makan, soalnya Per tadi makan. tulisannya di slide-nya per hari gitu. Jadi yang kalau per hari segini kita overeating Enggak per semua makan. per Per makan. makan. Jadi Iya. nggak lebih dari segini gitu ya. Iya, tapi kalau nasi Padang tetap lebih. Nasi padang itu tidak bisa menahan diri Nggak di situ bisa apa itu. boleh buat Iya. gitu ya. Oke, kita akan baca dulu pertanyaan-pertanyaan dari peserta atau dari audiens yang sudah hadir nih. Saya akan scroll ke paling atas. Bagaimana dok resiko ini dari Biine? Itu Bagaimana dok? Mm-mm. saudara saya. Niku Tuh, Bine. siap. Nah, Biine nanya nih dok, bagaimana resiko kalau dengan pasien yang hipotensi, dia sering 8555 misalnya seperti itu. Eh, ya, untuk hipotensi kita harus tahu dulu sebenarnya tekanan darah dia average-nya rata-ratanya sehari-harinya berapa ya. Bisa jadi tekanan darah 120 buat satu orang ini normal, untuk yang satu orang lainnya adalah rendah karena dia misalkan biasanya 180-an gitu ya. Jadi untuk hipotensi ini agak relatif nih. Cuman kalau 85/55 memang bisa termasuk ke hipotensi dengan ada keluhan atau tidak. Kalau dengan 85/55 tapi pasiennya jag-jag itu bisa aktivitas segala macam, mah nggak ada masalah. Cuman harus diperiksa apakah ada kelainan yang bikin hipotensi, misalkan kelainan jantung dan segala macamnya harus diperiksa ya. Jadi kita maksudnya resiko mungkin di sini resiko hipotensi ya. Biasanya hipotensi memang berhubungan sama jantung ya karena tekanan darah itu nanti ada rumusnya berhubungannya sama tekanan-tekanan di jantung. Oke, gitu aja deh Om Deddy. Itu Siap. Bina mohon. Semoga terjawab Bina atau ada yang mau ditambahkan? Udah, Syam. Sudah cukup. Oke. Iya. Berikutnya dari Intan Renata. Ada yang bilang berat badan sekian karena tulangnya gede. Apa iya ya ada kayak gitu gitu. Dan gimana kita bisa tahu apakah berat badan sekian itu lemaknya atau si tulangnya tadi mungkin maksudnya gitu. Jadi penurunan berat badan yang ideal berapa kalau untuk individu yang seperti itu? Itu dulu mungkin pertanyaan Oh ya, pertamanya. ya. Ya, memang body mass index ini tentu ada kekurangannya ya. Kekurangannya adalah salah satunya contoh yang kayak Bu Intan sebutkan ini. Jadi misalkan contohnya betul kayak yang sering kita dengar mungkin kayak Aderai ya. Aderai mungkin body mass indexnya
bakal termasuknya ke obes. Tapi tentu dia banyaknya adalah massa-massa otot, bukan massa-massa lemak. Jadi ada lagi cara-cara penghitungan massa lemak di dalam tubuh, ada lagi caranya gitu kalau pengen pengen tahu ya. Tapi kalau kita lihat misalkan ya berat badan kita tahulah kita porsi badan kita begini dengan body mass index ini kita cocok nggak ya? Gitu. Kira-kira memang masuknya ke obesitas atau tidak. Cuman kalau dari penyakit-penyakit dari guideline-guideline-nya memang menunjuknya masih ke body mass index tadi ya. Kalau dipakai sebagai patokannya tetap body mass index gitu. Oke. Mm-mm. Nah, pertanyaan kedua nyambung. Banyak temannya yang kurus, masih dari Intan Renata. Teman yang Oke. kurus, jadi nggak sesuai dengan gambar sobat-sobat kita di kursi bar tadi ya dok. Oh ya, geng ya, Dia the geng kurus ya, tapi the kolesterolnya geng. tinggi gitu. Nah itu penjelasannya gimana? Hasil cek lab kolesterol yang masalah harus dilihat HDL-nya atau gimana? Ya, kita kembalikan tadi ke si kolesterolnya ada primer, ada sekunder. Yang primer tadi masalahnya genetik atau familial. Ya, salah satunya mungkin yang kurus tapi kolesterol tinggi dicek dulu nih. Keluarganya yang lainnya pada ada kolesterol tinggi nggak? Kalau ada mungkin itu familial. Jadi tidak tidak berhubungan dengan porsi-porsi badan gitu ya. Yang kedua bisa tadi penyebab sekunder. Sekunder penyebabnya kayak penyakit-penyakit tiroid, kayak penyakit kebocoran ginjal. Dia kolesterolnya bisa sangat-sangat tinggi gitu. Jadi betul harus dievaluasi lagi kenapa yang kurus tapi kolesterolnya tinggi. Mungkin tadi jawabannya pertama mungkin bisa itu primer, yang kedua ada penyakit sekunder lain yang bikin kolesterolnya tinggi. Oke. Kasian juga ya kalau dia badannya kecil, kurus, nggak makan makanan padat, nasi padang, nggak enak tapi kolesterolnya tinggi. Hidupnya gimana itu? Sebagai penggemar Padang saya kepikiran Oh ini. iya, kesebut terus nih Padang ya. Iya, jadi pulang habis ini kita makan Padang bareng-bareng lah. Oke, pertanyaan berikutnya dari Andri Hadi Purnama. Apakah DM bisa jadi penyebab HT atau sebaliknya justru? Kalau disebutkan sebagai penyebab bukan ya, cuman eh, apa si metabolismenya itu hampir berjalan seiringan dari awal. Misalkan diabetes itu kan tidak tiba-tiba jadi diabetes, orang normal mau diabetes itu biasanya melewati fase pre-diabetes dulu. Jadi si metabolismenya sudah ada sedikit gangguan lah, ada koslet. Nah, si gangguan itu pun nanti akan merembet ke hipertensi sama ke kolesterol. Jadi bukan disebutkan sebagai penyebab, bukan ya. Oh, Bukan oke. bukan penyebab. Cuman kalau yang tadi salah satunya kita ada, yang lainnya harus dicek. Oke. Harus dicek ya. Gitu. Correlation bukan causation ya, berarti. Ya, bisa. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya dari Nur Pancawati. Dok, apa bedanya diabetes basah dan diabetes kering? Ya, diabetes basah sebenarnya kalau di sisi medis nggak ada ya disebutin basah atau kering. Cuman basah itu di reverse pada pasien-pasien yang dengan ada luka yang tidak sembuh-sembuh. Jadi itu dan sama bengkak gitu ya, sama kakinya bengkak. Nah, itu disebutnya sebagai diabetes basah. Itu menunjukkan pada komplikasi, kembali kita ke komplikasi. Artinya kalau ada luka yang tidak basah-basah, terus sering tidak sembuh-sembuh, ada bengkak di kaki, itu menunjukkan sudah ada terjadi komplikasi. Komplikasinya ke saraf sama ke pembuluh-pembuluh darah di kaki ya. Jadi begitu ada luka, kalau pada yang normal biasanya kan si sel-sel radang itu langsung berdatangan untuk memperbaiki si luka ya, bisa jaringannya langsung diperbaiki, pembuluh darahnya kita perdarahannya diberhentiin gitu pada yang normal. Tadi pada pasien diabetes terjadi masalah di pembuluh-pembuluh darah, saraf-saraf, sehingga tadinya harus di zat-zat yang tadi mau memperbaiki jaringannya rusak itu nggak bisa nyampe, ya, nggak bisa nyampe ke tempat tujuan, sehingga lukanya nggak bisa diperbaiki oleh badan kitanya, malah jadinya infeksi yang banyak, terus amputasi malah jadi nantinya karena pembuluh darahnya sudah ketutup banget sehingga jaringan di bawahnya nggak dapat aliran nutrisi, aliran darah, sehingga mati dianya gitu. Jadi yang disebutkan yang basah itu
artinya menunjukkan ke komplikasi yang sudah agak lambat, udah agak jauh gitu komplikasinya. Iya. Kalau kering berarti belum ada komplikasi. Ya. Oke, jadi situasinya sebetulnya bukan basah-basah gitu ya. Tapi Bukan istilah hujan-hujan ya. penyebutannya terhadap itu. Oke. Yes. Berikutnya ada pertanyaan lagi, kembali lagi ke dunia chat, Intan Renata. Benar nggak kalau diabetes ayahnya turunnya ke anak perempuan, kalau diabetes ibunya turunnya ke anak laki-lakinya? Eh nggak disebut kalau yang Oke. saya tahu, cuman 25% itu bisa ada keturunannya gitu. Untuk Tap- masalah gendernya saya belum 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 tahu detail banget nih. Cuman Oh, oke. saya tahu 25% bisa turun ke anak-anaknya gitu. 25% bisa turun. Heeh. Berarti nggak guaranteed turun ya, Enggak, 25%. makanya masih kita bisa usahakan ya. Tapi nggak ada hubungan antara bapak ke anak perempuan ataupun ibu ke anak laki-laki. Belum ditemukan hubungannya Belum, at mungkin nanti least. saya belum tahu secara detail, nanti Kalau kita coba bapak ke cari. anak tetangga mungkin turun nggak? Mungkin turun talak maksudnya. Oke. Berikutnya dari Teddy. Kolesterol bagaimana cara nuruninya dan berapa lama? Apakah sedot Sudah lemak lama. bisa ngurangin? Ada yang udah niat, ini kayaknya udah sempat googling. Gue yakin sekarang sebetulnya browser kedua dia ngebuka harga sedot lemak. Jadi boleh langsung dijawab aja nih. Oke. Kalau kayak Acung gitu yang udah kita lihat di kameranya aja tangannya otot keluar gitu, dia nggak mikirin sedot lemak. Tapi ya kalau kita mungkin perlu dipikirin ya. Gimana nih? Nah, ini jawabannya simpel, ikutin Acung. Oke. Udah kejawab semua deh. Ih, Ya, ikut. ya cara nuruninnya tadi hampir sama tadi ya, Eh, pola pola makan, exercise, terus tadi body mass index harus tercapai meskipun eh, ngomongnya gampang tapi dilakukannya sangat-sangat sulit sekali. Tapi secara teoritisnya begitu ya, pola makan, exercise, berat badan, alkohol, rokok kita stop. Berapa lama? Nah, kolesterolnya nanti tergantung kalau misalkan kita di atas 40 tahun dan ada penyakit-penyakit yang dicurigai ke arah pembuluh darah dan jantung, mungkin pengobatannya long life treatment seterusnya. Karena kita nanti tujuannya utamanya bukan hanya menurunkan angkanya saja, tapi mencegah si komplikasinya. Jadi nanti kolesterol itu ada scoringnya. Kalau kolesterol segini, laki-laki sama wanita berbeda, merokok atau tidak, nanti ada perhitungannya. Dalam 10 tahun ke depan ini bakal kejadian penyakit pembuluh darah jantungnya bisa berapa persen gitu. Jadi Oke. kalau biasanya kalau di atas 40 tahunan dan sudah ada penyakit-penyakit metabolisme yang lain, biasanya harus long life treatment kolesterolnya. Oke. Tadi sempat kebahas bahwa ngomongnya teorinya gampang, ngejalaninya susah gitu kan. Yo, Apalagi kalau ngejalaninnya adalah memang harus ngikutin Acung. Pingsan di jalan berat, semua saya berat yakin itu ya. udah level di atas hard lagi itu. Oke, berikutnya dari Nino, apakah DM atau kolesterol bisa menyebabkan disfungsi ereksi? Kenapa Nino yang nanya? Gue curiga jadinya. Oke, tapi kita tanyakan saya itu saja. Oke. Ya. Ya. Oke, tentu bisa karena tadi diabetes dan kolesterol ini menyerangnya ke pembuluh darah ya. Mereka kerjasama banget, bisa bikin si pembuluh darahnya di dalamnya banyak flek, nanti bisa sampai nutupnya bisa 100% nutup gitu ya. Terutama kalau ada pencetus. Jadi sangat-sangat bisa menyebabkan disfungsi ereksi karena semua pembuluh darah bisa bisa kena. Makanya di atas ke otak, di jantung serangan, di ginjal cuci darah, di kaki bisa luka dan amputasi. Jadi tidak memilih-milih pembuluh darah, semua pembuluh darah bisa terkena. Jadi ini sangat-sangat bisa. Oke, aku sebelum pertanyaan berikutnya saya jadi kepikir tadi kebahas soal salah satu gejalanya semutan ya, sering semutan. Yo Sesering apa baru bisa jadi antara yang normal sama ada gejala? Kayak misalnya saya mangku kucing saya berat dia 7 kilo selama setengah jam, itu semutan juga tuh. Dari pinggang oh pantat sampai kaki gitu, semutan semua. Apakah itu termasuk gejala atau memang dianya aja terlalu berat nih? enggak. Jadi kalau pada Nah, pada diabetes kesemutannya kita nggak ada pencetus apapun kesemutan, ya kan? pembedanya di situ. Dan seterusnya agak-agak panjang gitu durasinya.
bukan karena suatu beban atau posisi tertentu, enggak Ketika tidak melakukan gitu. apapun atau pemicu kesemutan itu yang perlu diwaspadai gitu ya, itu gejala. Dan biasanya dari ujung, ya misalkan dari tangan, Hmm. dari ujung tangan dulu dia naik 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 ke atas, Mhm. kaki juga sama dari ujung jari naik naik ke atas gitu. Oke. Oke, berikutnya Revlina Wahid yang tadi udah ngukur pinggang langsung surplus 14 cm katanya. Surplus. Surplus 14 cm itu kalau di pesawat udah masuk excess baggage, udah ada harus biaya tambahan. Jadi mau nanya nih, selama ini biasa tekanan darah cenderung rendah, tapi orang tua hipertensi. Apa suatu saat dia bisa ikut tinggi juga? Suatu saat itu maksudnya seiring bertambah usia. Ada penekanan. Oke. Ya, tadi salah satu faktor resiko hipertensinya adalah usia. Tadi sempat dijelaskan kalau semakin kita usia itu, si pembuluh darah kita yang tadinya sangat lentur, kayak selang gitu, ini lambat laun jadi makin kaku, sehingga otomatis jantung harus makin berat mompanya, ya, pompa darahnya harus makin berat dan lambat laun hipertensi juga. Belum nanti misalkan penyebab bertambah usia nanti ada kolesterol dan ada yang lain-lainnya juga menambah bisa menjadi suatu hipertensi gitu. Tapi ya tadi bahwa genetik tidak terlalu porsi besar, tetap kita lifestyle yang harus kita lebih unggulkan ya untuk mencegah penyakit-penyakit ini. Gitu. Oke. Dan kita sampai ke sequel keempat dari Intan Renata. Kembalinya, Oke. Dokter Intan Renata. Ini Kalau kayaknya ada orang di kelopak mata seperti kantung kuning, atau misalnya di leher kayak ada bulat kecil-kecil, lalu leher hitam misalnya, apakah itu bisa jadi tanda kolesterol? Kolesterol tinggi. yang saya tahu yang ada di mata kuning ya. Ada di mata ada gambaran kuning itu kemungkinan kolesterol. Kalau di leher bulat kecil lalu hitam Bekas cupang mungkin. agak kurang ngerti ya itu ya. Mungkin bisa ditunjukkan Bu Intan contohnya. Enggak sih. Kalau yang di leher hitam kayaknya enggak, cuma kalau yang mata kuning ya betul kolesterol. Oke. Arif Wibowo, tadi sempat Pak Dokter nyebutin pre-diabetes. Apakah pasien dengan gejala ini masih bisa disembuhkan? Kalau sudah diabetes kan katanya sudah nggak bisa disembuhkan ya, betul nggak? Ya betul betul. Jadi tadi yang ada gambaran sehat, faktor risiko, dan diabetes. Pre-diabetes ini di antara normal dan diabetes. Di tengah-tengah, di lampu kuning. Nah, ini yang lahan kita untuk melakukan intervensi supaya tidak jatuh ke Kok, pelan-pelan. diabetes. Ya, ya jadi Oke. betul pre-diabetes bisa kita intervensi dengan harapan tidak sampai jatuh ke diabetes. Terapinya kembali tetap hampir sama dengan pertama tanpa obat dulu kita coba dengan pola makan dan exercise. Kita lihat 3 atau 6 bulan ke depan kalau si kadar gulanya masih di tengah-tengah baru kita bisa tempatkan dosis obat diabetes dosis kecil dulu ya. Baiklah, berikutnya, wah ini sequel terbaru dari series Intan Renata. Ini kalau film udah ada Intan Renata Cinematic Universe kayaknya. Pertanyaan berikutnya dari Intan Renata juga. Benar nggak dok? Katanya kalau untuk cek apakah diabetes itu bisa dengan kencing ditampung terus lihat ada semut yang datang atau enggak? Ya, diabetes itu sendiri sebenarnya asal katanya dari itu ya dulu ada orang yang dari air urin yang ternyata banyak didatengin sama semut gitu. Karena pada kondisi gula darah di atas 200 atau di atas 250 itu si kadar gula bisa bocor ke urin. Jadi Oke. di urin kita bisa ada kadar gulanya, ada gula glukosanya ada di urin. Jadi bisa banget ini sebagai pertanda karena dulu asal muasal kata diabetes itu dari situ. Oke. Oh, Lanjutannya banyak yang bilang kalau udah kena hipertensi atau diabetes minum obatnya seumur hidup. Benar atau bisa sembuh sebetulnya? Oke, karena ini satu penyakit metabolisme kronis, jadi istilahnya kita ke pasien-pasien kita malah hati-hati jangan bilang sembuh. Kita bilangnya terkontrol karena memang belum bisa disembuhkan. Ya, kita nggak bisa memperbaiki si metabolisme yang sudah agak sedikit terganggu.
kita bisanya mengontrol di hilirnya supaya kadar gulanya tidak bikin komplikasi yang macam-macam. Jadi memang hipertensi, diabetes, penyakit jantung itu long life treatment. Paling nanti dia dosis-dosis obat yang bisa kita adjust gitu ya, yang nggak terlalu tinggi, disesuaikan sama kadar gula pada saat itu. Jadi dia betul seumur hidup. Oke. Berikutnya Bos Acung nanya nih. Oh, Tanya ya. dong. Wis. Gue kira dia lagi nanya juga. Lagi lari menjauh dari laptop. Kebetulan kejadian di diri sendiri. Oh, masa sih? langsung. Biasa kan orang kalau bilang ini teman saya, masa. Kalau Acung kebaliknya, ini diri sendiri. Oh, masa, Acung. Oke. Saya selalu bermasalah dengan kolesterol total, terutama akibat sumbangan LDL. Nah, pengalaman pribadi, olahraga rajin itu hanya menolong meningkatkan HDL, tapi LDL kelihatannya dominan dari pola makan di luar genetis. Nah, benar nggak nih analisanya? Kalau jawabannya cocok dengan keinginan dia, kita dokter akan dapat sponsor langsung dari Orbit selama. Ya, untuk sebenarnya olahraganya tidak terfokus ke HDL ya, malah terfokusnya untuk ke kolesterol secara general gitu, secara global, yang si 4 item kolesterol tadi. Ya mungkin kalau si LDL-nya belum turun-turun, ya tadi itu mungkin ada saatnya kita harus mulai treatment. Apalagi di atas usia 40, pola makan tadi pola makannya belum bagus berarti ya, dominan dari pola makan. Ya udah, berarti pola makannya berarti yang harus kita red notice dulu nih pola makannya. Kalau exercise-nya kita sudah tidak usah pertanyakan saya rasa, tapi pola makannya gitu ya. Mungkin Jadi perlu kita pertanyakan nih, pola makannya gimana, Bos Acung? gitu Kan loh. olahraga biar bisa makan sembarangan. Biar nggak feeling guilty gitu ya. Ya. Nah, ini berarti nyambung dengan pertanyaan yang saya simpen tadi. Begitu ngomong dilarang merokok berulang-ulang di setiap 3 slide ada dilarang merokok, itu ada anggota-anggota kita yang pura-pura nggak denger gitu tuh, tutup kuping gitu ya. Atau langsung leave ya. Atau langsung leave gitu. Nah, teman saya pernah bilang nih, saya itu hidupnya seimbang, kata dia. Artinya seimbang itu semuanya serba seimbang. Saya olahraga dengan baik, makanan dijaga, dan saya merokok dan minum minuman juga. Jadi harus balance gitu. Mungkin kayak Acung tadi. Itu benar nggak seimbang atau justru akan merusak sebetulnya? yang nggak ada seimbangnya, bukan positif negatifnya ya seimbangnya itu. Maksudnya seimbangnya dengan variasi yang bikin kita positif semua, bukan yang hal negatifnya jadikan seimbang dengan yang positif. Nantinya jadi flat dong ya gini. Terus plus gitu. Berarti imbang, Cung. Bisa, Cung. Olahraga seperti makan seenaknya tadi, Cung. Moral of the story-nya salah. Oke. Tapi cukup kejadian kan? Kejadian. Jadi LDL-nya tetap nggak turun-turun kan? Yes, betul. At least konstan. Bahasanya dokter tadi, Cung, terkontrol. Gitu. Oke, lanjut. Plan base, Jack. Berikutnya, nanya Debbie Hartianti. Dok, kalau kolesterol masih gejala, itu setiap kumat minum obat atau rutin minum Simastin dan allopurinol, dan benar nggak itu salah satu obatnya? Maksudnya apa ya? Maksudnya benar nggak kalau dia minum itu saat kolesterol masih gejala mungkin maksudnya? Ya, oke. Nah, ini kan tadi juga bahwa umumnya itu nggak bergejala. Jadi yang tadi ya saya contohin, ibu-ibu datang sakit kepala, nyeri-nyeri badan, minta obat kolesterol. Ya harus dicek dulu kolesterolnya beneran tinggi atau enggak gitu. Jangan gejalanya sakit-sakit minum obat kolesterol. Dan kolesterol itu ya seperti tadi, kalau sudah ada penyakit-penyakit penyerta yang lainnya ya harus long life treatment tadi ya, seterusnya minum obat gitu. Kalau allopurinol itu obat asam urat. Ini juga sama, harus dicek dulu asam uratnya ya. Jangan pegal-pegal linu-linu kita beli langsung obat allopurinol. Gitu. Ini banyak banget kejadian sehari-hari di tempat praktek. Ya, dan teman-teman tuh banyak yang kerjaannya habis makan sop kaki kambing sama saya gitu ya. Jarang sih, cuma jarang ya. Jarang. Jadi pulang-pulang habis makan sop kaki langsung yang pakai jurus Yoko tapak ratapan itu enggak? Aduh.
Iya pasti kolesterol naik gitu. Setiap kali habis makan gitu. Tapi tadi ketika dibilang sebetulnya tidak ada gejala, berarti naon eta? Sugesti atau apa tuh dia mereka gitu setiap kali habis makan? Ya mungkin betul sugestinya ada dan mungkin lebih ke arah anak mual gitu ya karena terlalu Hmm. banyak minyak, terlalu banyak gaji yang masuk gitu. Karena kan dari makan sampai diproses perlu waktu 4 atau 6 jaman sampai jadi nggak mungkin kita habis makan langsung aduh ini kolesterol naiknya nggak mungkin gitu. Sayang lihat dia kayak gitu langsung sakit kepala juga. Aduh, gue sakit kepala ngeliat lo kayak gitu. Oke, lanjut pertanyaannya Nur Pancawati. Dok, ibu saya suka nyeri lutut. Apa itu pertanda kolesterol? Hmm, bukan. Kalau nyeri lutut mungkin kalau ibunya di atas 50 tahunan paling banyak pengapuran ya. Hmm. Pengapuran atau osteoarthritis ya paling banyaknya ya. Bukan dari gejala kolesterol. Kolesterol itu kalau eh, tinggi banget paling berat kepala gitu di pundak berat gitu tapi bukan bukan kayak nyeri bukan tapi lebih ke arah berat lang-langan gitu ya pusing gitu itu pun kalau tinggi banget misalkan di atas 300 di atas 400 nah baru ada sedikit keluhan Oke, siap. gitu. Ini ada beberapa komen yang lucu-lucu. Nanti kita sikapi langsung aja, Cung. Ada yang menyebut Acung juga, menyebut gue juga. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya kalau gitu. Ini adalah sequel terakhir Endgame mungkin. Nggak tahu kalau ada lagi. Dari Intan Renata. Dok, kolesterol ada hubungannya dengan batu empedu kah? Ya jawabannya ada karena batu empedu itu batu kolesterol kebanyakannya ya dan empedu itu fungsinya untuk metabolisme kolesterol jadi kalau kita ada makanan yang eh, kolesterolnya tinggi, nanti si empedu itu mengeluarkan zat-zatnya, cairannya untuk memetabolisme si kolesterol. Dan batu empedu memang adalah batu kolesterol. Jadi kalau yang ada batu empedu, cek juga kolesterolnya. Oh, oke, Mm-mm. berarti itu ini bisa dibilang jadinya sesuatu yang harus diperhatikan ya. Mm-mm. Karena tadi kan kolesterol itu sendiri kan suka tidak ada gejala, tapi kalau memang ada batu empedu itu satu signal juga Betul, langsung cek betul. kolesterol. Dari ini ada pesan sponsor sedikit dari Teddy, ngemil wae atau cung bagilah. Nah itu pesan sponsor lewat doang gitu. Siap. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya dari Nino. Tenang, kita akan bacakan semua pertanyaan. Jadi buat yang masih mau bertanya silakan. Kalau sampai sahur bareng-bareng kita sahur bareng-bareng di sini, oke? Eh, Nino, apakah benar ibu yang dalam proses persalinan juga kadang-kadang bisa tiba-tiba, keywordnya tiba-tiba mengalami hipertensi? Ya, sangat bisa karena ada istilahnya hipertensi dalam kehamilan. Begitupun dengan diabetes ada gestational diabetes, artinya diabetes yang terjadi pada saat kehamilan. Hipertensi juga sama, yang tadinya sebelum hamil tidak ada hipertensi sama sekali, tadi pada saat hamil bisa bisa sangat terjadi hipertensi dan kenaikan diabetes. Makanya pada persalinan prenatal care-nya harus bagus ya. Apalagi kalau misalkan kehamilan sebelumnya sudah ada hipertensi, mungkin kehamilan-kehamilan berikutnya harus lebih aware lagi untuk adanya hipertensi. Oke, thank Mm-mm. you. Kita lihat lanjutan. Oh, jawaban sponsor sudah ada. Mangga Probolinggo, gula semua isinya. Tenang, setelah ini dia langsung lari dari kenyataan lagi berapa puluh kilo kok. Jadi aman sudah. Oke, ternyata ada Intan Renata Endgame. Dok, sejauh mana terapi herbal dibanding obat? Misal, makan seledri mentah dan minum mengkudu untuk hipertensi. Makan paria untuk diabetes. Pasien seringkali ingin herbal aja soalnya. Ya, saya selalu bilangnya kalau untuk herbal sebenarnya secara guideline-nya nggak ada masalah masukan dari untuk konsumsi herbal ya Hmm. konsumsi herbal jadi saya sih tidak tidak sarankan digabungkan pengobatan herbal dengan medis gitu ya karena kita nggak belajar herbal juga ya dan secara saintifik mungkin herbal masih perlu penelitian-penelitian lebih lanjut sampai nanti bisa dimasukkan ke dalam secara official itu pengobatan gitu ya. Uh, Mungkin herbal itu mungkin betul ada zat-zat aktif yang sangat baik, cuma kan untuk masuk ke dalam satu terapi kita nyaranin terapi harus melalui jalur-jalur ilmiah yang
jelas gitu. Oke. Berikutnya dari Kang Iman. Wajahnya udah serius, dia tahu berikutnya gue nggak, kalau gue nggak dibaca awas. Udah wajahnya penuh ancaman, jadi harus gue baca sekarang. Boleh tahu hubungannya fatty liver dengan kolesterol? Masalahnya saya suka susu dan keju. Martabak, iya mah pasti martabak double keju ini. Si susu ketemu keju di situ tuh. Betul Kang Iman ya? Kurang lebih gitu. Dok, kumaha. Ya, sangat-sangat berhubungan sih fatty liver itu kan artinya permukaan liver kitanya ada ketutup sama lemak-lemak ya. Dan dari mana adanya lemak yang tentu berhubungannya dengan kolesterol-kolesterol yang tinggi. Jadi sangat-sangat berhubungan. Jadi kalau kita ketemu pasien dengan fatty liver pasti harus dicari kolesterolnya. Betul. Itu padahal guilty pleasure itu, Dok. Martabak susu manis double keju itu. Ya udah langsung malah. tadi langsung lari maraton kan kalau udah langsung susu maraton. keju langsung lari maraton. Ngejar acung pingsan di jalan. Berikutnya dari Eka. Om Deddy, Yes. punten nih saya mau menyapa ada ibu saya. Oh. Ibu saya namanya siapa ini Umi? Umi, Mikome. Yang kerudung putih itu. Di layar saya belum muncul. Oh, Umi Wiwi. Selamat Wiwi. sore. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Maaf kalau saya suka bercanda dan ngaco ke saya. Umi mendengarkan dengan Masih udah dilahirkan Dokter Boni nih, sangat. Iya. Umi juga pre-diabetes ya. Ya Umi, alhamdulillah tesa ngiringan Mi. Alhamdulillah. Bapak terbiasa. Iya, tenan naon lah. Diwakilan ke Umi. Tidak ada penyakit, hanya Umi aja yang ada penyakit. Ya, terima kasih. Umi. Ya, doakeun. Ya, Umi, insyaallah. Siap, kita lanjut dari Eka Yugatama. Hasil medical check up saya fit dengan notes peningkatan LDL, SGPT, dan fatty liver. Sekarang kudu kumaha, Dok? Adi fitnya nggak apa-apa gitu, fit dengan notes gitu ya. Apa maksudnya fit? Mungkin atau maksudnya fit dengan notes kali. Oke, ya mungkin fit untuk kerja ya, tapi mungkin memang kalau peningkatan LDL fatty liver kan sebenarnya nggak ada masalah untuk aktivitas ya, mangga-mangga aja, nggak ada masalah gitu. Ini semuanya bisa sangat berhubungan nih, LDL-nya tinggi nyebabin fatty liver. Fatty liver itu tadi si kadar lemak di permukaan hati, dia bisa menyebabkan peradangan kronis, ya, lambat laut bahkan terjadi peradangan-peradangan sehingga si SGPT-nya akan meningkat. Tentu nanti kembali pengobatannya ke tahap-tahap pengobatan kolesterol tadi, pola makan, berat badan kayaknya kalau pesur mah cukup terus mungkin merokok, mungkin yang lain-lainnya, tapi yang pasti penyebabnya adalah kemungkinan besar ada LDL. Jadi yang ini LDL ini harus kita intervensi karena sudah ada fatty liver. Jadi Kang Eka mangga si LDL-nya mungkin harus sudah mulai di treatment. Atau gini, ini kejadian pertama nggak si LDL-nya tinggi? Kalau baru pertama kali kita masih bisa kasih spare waktu 3-6 bulan buat memperbaiki ini. Kalau berikutnya dicek masih juga ada, ya mungkin harus mulai di treatment ya. Exercise-nya mungkin belum baik atau gimana, maka dikoreksi lah untuk itunya. Siap. Berikutnya masih ada nih, masih kuat Dok? Dok Bon? Oh, Trey. Masih kuat ya. Ya, dapat sponsor kan? Dapat sponsor. Kita setelah ini harus dengarkan pesan dulu dari sponsor soalnya. Itu lagi disiapin slide-nya sama sponsor tuh, serius. Siap. Oh. Semangat. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya Debbie Hartianti. Dok, kalau nggak ada penyakit hipertensi lalu hamil kena hipertensi yang seperti disebut tadi, apakah hamil selanjutnya pasti bakal kena lagi? Supaya tidak kena, apa yang harus dijaga?
Ya, kalau sebelumnya hamil tidak ada hipertensi, lalu terjadi hipertensi pada kehamilan, ada dua kemungkinan nantinya, sama kayak diabetes pada kehamilan. Setelah lahiran itu bisa normal lagi, atau berlanjut jadi hipertensi kronis atau jadi diabetes kronis gitu. Jadi kalaupun nanti ternyata setelah lahiran kembali ke normal, harus dipantau, harus sering ngecek tekanan darah ke depannya. Apalagi nanti pada saat mau hamil lagi, ke depannya mungkin harus dikonsultasikan dengan dokter kandungan bahwa dulu pada saat hamil pertama ada riwayat hipertensi pada kehamilan gitu. Jadi nanti pas kehamilan berikutnya harus lebih sering lagi untuk prenatal care-nya. Kalau bisa mungkin jangan ke puskesmas atau bidan, mungkin harus ke Ibu Intan Renata. Nah, Nah, itu adalah bridging yang bagus banget, Dokter Boni. Karena kan pertanyaan berikutnya kembali dari Intan Renata. Bridgingnya bagus banget. Kayak pernah jadi penyiar luar biasa. Oke, Intan Renata nanya nih. Kalau masih anak-anak nggak apa-apa kan ya dok, minum yang kayak Fanta, kue-kue manis, dan lain-lain. Nanti pas udah gedean baru dijaga makanannya. Atau gimana? Soalnya saya pernah ke poli dokter ginjal, kaget lihat pasiennya masih remaja udah gagal ginjal. Katanya minum Coca-Cola tiap hari. Bener atau lebih ke genetik? ya, eh, ya tentu sebaiknya sih kita mulai dari anak-anak sudah mulai ditanamkan pola makan yang baik ya sebenarnya. Eh, Jangan menunggu dewasa gitu. Jangan menunggu dewasa baru sehat gitu. Harus sedini mungkin kita lakukan informasi-informasi yang baik ke anak-anak kita gitu. Dan memang betul ada beberapa kasus gagal ginjal yang disebabkan karena sehari-harinya mengkonsumsi makanan yang soda, tapi kebanyakan karena kan soda itu dalam satu porsinya kadar gulanya tinggi banget. Yes. Jadi mungkin melalui jalur gula juga ternyata kejadian gagal ginjalnya gitu ya. Jadi untuk yang anak-anak mungkin makanannya sewajarnya dulu ya, yang soda-soda sama yang lain-lainnya lebih kita sudah kita canamkan lah pola hidup sehat dari awal gitu. Jangan kayak generasi kita gitu ya kayaknya. Generasi dokter maksudnya Kayaknya mungkin karena saya masih gitu ya. mudaan dikit. Masih muda Saya ya. di bawah. Oke, seperti itu ya. Iya. Oke. Jadi jangan berlebih lah ya gitu ya. Jangan tiap hari teing gitu lah ya. Jadi memang sudah disiapkan dari muda. Oke. Dari Ana, ini kurang jelas nih. Sebetulnya ini Ana Betawi atau Ana Sunda, pokoknya Ana dia gitu ya. Izin bertanya, kalau ketemu pasien DM baru, kapan kita periksa juga profil lipidnya? Siap. Ini kayaknya anak sepupu saya juga nih Om Ded nih, dokter anak juga nih. Ya, kalau kita sudah ketemu pasien diabetes harus segera kita screening yang lain-lainnya. Tadi hipertensi sama profil lipidnya harus kita cek, mungkin urin rutin dan segala macamnya. Jadi begitu kita ada pasien diabetes, idealnya langsung kita cek profil lipidnya juga, teh anak ya. Oke. Nah ini Revlina Wahid, pertanyaan mungkin adalah pertanyaan terakhir karena belum ada lagi nih. Saya pernah fatty liver dari hasil USG, tapi kolesterol normal. Setelah nurunin berat badan 12 kilo, fatty livernya hilang. Sekarang berat badan naik lagi, terima kasih kepada pandemi gitu ya. Apa harus kontrol lagi? Terus kalau habis makan bebek, kaki tangan ngilu-ngilu, periksanya kemana ya? Ya, tadi berarti kan ini fatty livernya hilang tadi ya, betul, dengan kita mencapai berat badan indeks massa tubuh yang normal gitu. Nanti insya Allah sendirinya si fatty livernya akan hilang. Nah sekarang berat badannya naik lagi. Apa yang harus dilakukan ya? Pertama berat badan naik itu hitung dulu tadi indeks massa tubuhnya, kita masuk ke kriteria yang mana. Kalau naik tapi masih dalam kriteria normal, ya jangan terlalu worry lah gitu ya. Kalau masuknya ke obesitas, baru kita harus ini lagi lebih aware lagi gitu. Terus kalau memang dulunya ada fatty liver, tentu harus dicek lagi ya. Misalkan sekarang sudah hilang,
oke. Nah, mungkin bisa dicek 6 bulan atau 1 tahun ke depan kita cek lagi USG sama profil lipidnya. Kemudian kalau habis makan bebek, kaki tangan ngilu-ngilu, periksanya kemana ya? Maksudnya kemana ya? Mungkin Mungkin ke dompet dulu mungkin ngilunya teh karena ternyata aduh duit dompet ketinggalan nih, wah nggak ada, langsung ngilu-ngilu mungkin kaki tangan. Maksudnya mungkin kayak tadi Dok, kayak teman saya habis sugesti habis makan kambing kok sakit kepala. Nah, mungkin maksudnya gitu nih. Ada pengaruh nggak sugesti atau memang ada sesuatu gitu? ya bebek sebenarnya ya kolesterolnya lebih tinggi dan mungkin asam uratnya juga tinggi. Nah, jadi mungkin kedua arah itu harus dicek ya. Nanti ini pertanyaannya harus ada lagi sih, apakah ada pembengkakan sendi-sendi atau tidak, atau hanya ngilu-ngilu aja. Cuman sebaiknya ya kita langsung medical check up aja nih untuk terutama kolesterol sama asam urat ya. Oke. Berikutnya Nino lagi. Siap. Bedanya kesemutan karena asam urat dan karena penyakit yang tadi gimana ya? Ya, kalau asam urat actually tidak bikin kesemutan. Dia serangan asam urat itu buat yang awal-awal bengkak sendi, satu sendi aja. Cuman nyerinya hebat banget. Bengkak, merah gitu ya. Di toel oge langsung ngejerit gitu. Itu khas untuk asam urat dan biasanya menyerang pertama kalinya di sendi jempol kaki atau di daerah situ lah. Cuma kalau sudah bertahun-tahun dia bisa kenanya ke sendi-sendi yang lain lagi, bisa menyebar gitu. Kalau kesemutan lebih banyak ke arah diabetes, ke asam urat nggak bikin kesemutan ya. Oke, siap. Turun. Nah, kayaknya kalau udah mulai capek, ini adalah pertanyaan. Oh enggak, Deng, menambah lagi. Baru mau dibilang pertanyaan terakhir. Dari Intan lagi, punya tips cara, ini kayaknya Intan bisa kita jadikan seri sendiri nanti, Dr. Boni, kita Iya bikin ya. satu webinar khusus, mungkin berikutnya jadi. Nanti mungkin saya yang banyak nanya nih ke. Iya, betul. Dibalas gitu ya, dendam Dr. Boninya. Oke. Punya tips cara supaya bisa berhenti ngerokok? Mungkin ada pengalaman khusus, Dok? Peace. Nah, ada peace-nya loh itu. Iya, pengalaman pribadi sih enggak ya, cuman kita biasanya ke pasiennya pertama dikasih penjelasan dulu ke depannya rokok bakal kayak bagaimana gitu ya. Mungkin dijelaskan kalau sekarang nggak akan kerasa apa-apa, tapi 10-20 tahun lagi itu banyak sekali problem-problem yang fatal. Mulai dari paru-paru kronis, sesek, ada kanker paru yang mungkin agak sulit disembuhkan. Belum kalau dikombinasikan dengan ada diabetes, hipertensi, usia, itu pembuluh darah kita banyak banget, bisa menyempitnya itu bisa tinggi banget kemungkinannya ya. Dan sekarang banyak juga serangan-serangan jantung usia muda yang faktor resikonya ditemukannya hanya rokok. Hanya rokok ya? Hanya rokok, dan sudah mulai banyak kata dokter-dokter jantungnya. Jadi tips saya sih biasanya gitu, kita sebutkan komplikasi yang bakalan terjadi, kita kuatkan niat supaya nanti bisa aktivitasnya bisa baik untuk keluarga, untuk lingkungan gitu ya, bisa panjang berbuat kebaikan gitu. Oke, siap. Nah, ini pertanyaan terakhir dari Teddy. Terakhir nih? Terakhir kayaknya, udah nggak muncul lagi soalnya. Pernah di kantor diukur kadar lemak tubuh. Nah, ini BMI itu bisa dihitung sendiri juga. Gimana? Tadi kalau nggak salah sudah ada rumusnya ya? Sudah ada rumusnya, jadi berat badan dikurangi tinggi badan kuadrat. Ini saya iseng googling. Atau ada kalkulator online nih. Gua share nih. Nah, itu. Jadi udah ada di chat. Mungkin rumusnya benar kali seharusnya ya, karena dia udah ada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di atas logonya. Jadi itu ada kalkulator BMI. Betul. Sorry, ini tadi ngelanjutin lagi. Sama ya BMI sama kadar lemak? Enggak, beda.
beda. Kalau tadi kan si BM itu masa kepadatan tubuh, jadi nggak Kepadatan ada tubuh. lemak. Iya. Oke, Ini nah dok, ini ada bubunnya bubun. hero, iya. Iya, bubunnya hero. Bubun Penyakit-penyakit hero. ini biasanya bisa terdeteksi sejak usia berapa? Karena banyak faktor turunan kayaknya. Ya, kalau saya pribadi menyarankan, terutama kalau yang punya turunan itu di usia 30-an udah harus mulai screening gitu ya, screening deteksi. Kalau nggak ada turunan, bisa lah mulai pada usia 40-an gitu. Karena Oke. ya harus lebih awal deteksinya kalau punya turunan. Oke. Terima kasih banyak Dokter Boni, kita sudah lewat waktunya nih karena antusiasme peserta yang luar biasa ya. Mantap. Sampai 1,5 jam nih, mantap. Tadinya kira mau sampai tahajud bareng, tapi ternyata nggak sampai ke situ juga. Kita terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir di acara hari ini. Terima kasih sharingnya Dokter Boni dan teman-teman semua. Intinya memang pada akhirnya, terutama di usia Anda, gitu, harus lebih sama-sama. Andanya ke siapa? Andanya mungkin mantul, jadi abis saya gini ke tangan ke sendiri lagi gitu ya. Jadi kita sama-sama harus aware terhadap lebih menjaga kesehatan gitu ya, terutama beberapa penyakit yang hari ini di share, dan bagaimana terutama menjaga pola hidup, pola makan kita dengan sedikit workout yang lebih baik. Gak perlu sehebat Acung banget mungkin ya. Kalau kalian lihat Acung, soalnya saya udah takut duluan sebelum bahkan memulai gitu. Pakai sepatu nggak akan kayak Acung, buka lagi sepatunya. Jadi yang penting kita menjaga pola hidup, betul ya Dok, kurang lebih gitu ya. Pola makan dan tetap workout supaya, dan kontrol tentunya. Jangan lupa medical check up untuk menjaga kesehatan dan terhindar dari penyakit-penyakit tadi. Hatur nuhun pisan semuanya sudah hadir sore ini. Saya moderator dan host hari ini Dedi Dahlan. Ceritanya belum ada yang kenal. Jadi kayak gitu. Mengucapkan terima kasih atas kelancaran acaranya. Sampai ketemu di webinar Triven berikutnya dengan topik yang pasti sama kerennya, walaupun kita belum tahu siapa yang akan kita culik untuk berbagi di sini. Terima kasih, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Boni dan semua teman-teman. Terima kasih Bu Wiwi. Umi. Terima kasih sudah hadir. Sambil menutup, mau dengar lagu jadul lagi? Walah. Oke. Hatur nuhun Kang Rahmat dan teman-teman. Pak Acung, terima kasih peran aktifnya. Iklan. Gue berikutnya ya pasang stiker logo perusahaan gue di sini deh, biar ada iklan dikit. Gitu. Gue bikin produk baru nanti namanya bukan Orbit tapi satelit, jadi bisa nyambung lah di sini. Ya. Satelit. Starlink. Kayaknya Elon Musk. Siap. Thank you. Okay. Keren. Duluan ya. Siap, mangga. Mangga, turnuhun. Saya kebiasaan stay sampai akhir, jadi silakan mangga. Siap, mangga. Tadi bersih ya lahnya, Mas Dedinya. Waalaikumsalam, Wiwi Nuhun sudah hadir. Kenapa? Langsung bersih. Langsung beres. Ini lu kucing lucu pisan, siapa yang teh? Yanti. Entir, 3 nama Entir. Itu kucing lu atau ngambil dari internet? Kucing gua tuh itu. Oh, saya kayak kirain, siapa tahu. Lucu pisan nih, hitamnya bagus pisan. Siapa namanya? Itu Purbo Rayfire. Ya. Nama keren pisan Eda. Anak-anak yang ngasih nama mak menurut aja. Purbo Rayfire. Wis. Gamer banget namanya. Bagusnya usia berapa? Silakan di-follow IG-nya. Terus langsung. Umur berapa sekarang? Baru setahun. Akira sini. Mau kenalan nggak? Itu cowok cewek? Cewek. Akira ada cewek cakep nih. Bentar. Ada cewek cakep. Tuh. Itu. Kenalan nggak? Oh, Akira tuh. Single itu. Enggak kan. Masih single. Kenalin sama cewek cakep kabur, payah dah. Atur nuhun. Semua. Kang Rahmat sehat-sehat, Kang Rahmat sana sehat. Alhamdulillah. Kayaknya sepak terjang sibuk pisan
Iya, nuju di Bandung keresan, Kang Dedi. Ya, kayaknya sibuk pisan jadwal teh. Oh, udah balik ke Bandung? Atau lagi Itu liburan? di Bandung. Lagi kolek data di sini. Jadi Oh. sebulan lagi lah nanti ini. Apa lagi. sekarang? Lagi apa yang di ini? Data apa yang dikumpulin risetnya? Mau interview ya ke bos-bos di Jakarta. Oh gitu. Lagi ngejar ini ada paper yang lagi ngangkat Indonesia, jadi ya kebetulan gitu kita mau ajuin aja. Apa topiknya apa? Ini transformasi digital. Nah, digital ninja. Oh, oke. Ya, digitalisasi kalau sebenarnya biasa. Kang Fani nuhun ya, udah setting acara nih. Terima kasih Kang Dedi sama Dokter Boni nih. Ya. Kenapa Kang Fani? Suaranya bergema. Lagi di luar kayaknya ya, Kang Fani ya? Ya, lagi di luar. Sorry. Lagi di pantai itu mah ya bener ya bunyi air. Budok Intan nggak borong, pertanyaan, luar biasa. Ya, Langsung dijadikan buletin aja. Ya udah. Pamitnya kalau gitu. Duluan ya. Siap sama kapan-kapan saya mau Nyiapin makan malam ya. siap. Salam buat Verbal Fire. Siap. Ya. Nuhun semua. Assalamualaikum. Jadi Nino, saya izin ini ya, saya end meeting ya. Ya, siap. Mangga. Assalamualaikum. Mangga.